Ada sukacita pagi ini? Coba bilang teman kanan kirinya, kamu ngantuk enggak? Biasanya kalau ibadah jam 10 itu ya, karena kan kalau enggak menyampaikan firman Tuhan kan ikut ibadah. Jam 10 itu biasanya jam-jam agak ngantuk gitu. Tapi hari ini kita percaya bahwa Roh yang Kudus itu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Jangan ngantuk, bilang teman kiri kanannya, jangan ngantuk ya. Puji Tuhan, dalam minggu ini kita sama-sama belajar, sama-sama akan belajar ya. Satu tema dari materi HF kita tentang sumber ilahi. Kita akan ambil dari kitab Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini kisah yang sudah nggak asing bagi kita. Tetapi kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Selalu mau baca berapa ribu kali pun, setiap kali kita membaca firman itu akan menjadi rema. Pasti ada sesuatu yang baru yang bisa kita pelajari. Hari ini kita melihat sebuah peristiwa bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebetulnya kalau boleh dihitung 5.000 lebih ya. Karena firman Tuhan katakan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus memberi makan mereka dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu itu peristiwanya adalah Yesus setelah melayani gitu, secara fisik pasti merasa lelah. Kemudian murid-muridnya pada waktu itu juga disebar, diutus 2 pasang, diberi kuasa supaya semakin banyak kerajaan Allah tersebar. Kemudian pada waktu itu murid-muridnya berkumpul untuk bertemu kembali dengan Yesus, untuk melaporkan semua hasil pelayanannya. Dan pada waktu yang bersamaan itu Yesus mendengar kabar tentang Yohanes Pembaptis yang mati dibunuh oleh Raja Herodes gitu ya, di penjara gitu. Dan kalau kita belajar sedikit sejarah dari bangsa Israel adalah bangsa yang menganggap Yohanes Pembaptis ini adalah nabi yang dinanti-nantikan, yang akan membawa suara Tuhan kepada umat Israel. Karena selama kurang lebih 400 tahun orang Israel sudah tidak mendengar suara Tuhan lagi. Dan ketika Yohanes Pembaptis mati karena dibunuh oleh Raja Herodes, mereka mendengar tentang Yesus. Mereka melihat bagaimana pelayanan Yesus, mujizat-mujizat terjadi. Mereka punya kehausan dan rasa lapar untuk terus mencari kebenaran. Oleh karena itu ketika mereka mendengar tentang Yesus, mereka berbondong-bondong mengejar dan mencari Yesus untuk mendengarkan kebenaran dan mendengarkan pengajarannya.
Dan ketika Yesus mau istirahat sebentar saja, mengasingkan, kalau di kisah ini ditulis di 4 kitab Injil ya. Di kitab Matius ada, Bapak Ibu nanti baca di Markus juga ada, di Injil Lukas juga ada, di Yohanes juga ada. Ketika mereka mau beristirahat, Yesus akan pergi ke sebuah kota Betsaida untuk istirahat, naik perahu lewat Danau Galilea. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu sudah mendengar bahwa Yesus akan pergi ke kota itu. Dan mereka mengejar Yesus melalui jalan darat. Dan ketika Yesus sampai di tempat di mana mereka mau mengasingkan diri itu, Yesus melihat orang banyak, ribuan orang itu sudah ada di situ untuk dilayani. Dan Yesus melayani mereka. Wow, capek toh, capek pasti, kesel toh fisiknya, pasti kesel. Tetapi belas kasihan Tuhan mengalahkan rasa capek itu. Belas kasihan Tuhan terhadap jiwa-jiwa yang membutuhkan mengalahkan semuanya. Dan akhirnya Tuhan melayani mereka. Ketika melihat kerumunan orang itu saya jadi ingat, rumah tempat tinggal kami, rumah gereja itu kan di daerah dekat lapangan Kodam Brawijaya itu ya. Kalau di situ ada tontonan itu kan padat sekali. Parkiran itu sampai keluar-keluar gitu. Coba bayangkan, saya membayangkan waktu itu Yesus tiba di situ, tujuannya adalah istirahat sejenak, mengasingkan diri sejenak, tiba di tempat itu orangnya sudah full di situ. Wow, tapi Tuhan punya hati untuk tetap melayani. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya melayani mereka, tiba-tiba ada sebuah kisah gitu. Ada sebuah peristiwa, muridnya bilang sama Yesus, Tuhan, kita ini dari tadi, ini bahasa saya ya, dari tadi itu sudah melayani, sekarang itu wis bengi Tuhan, sudah malam loh Tuhan. Tuhan suruh mereka pulang, supaya mereka cari makan di tempat, entah beli di desa-desa mereka atau di kota-kota mereka, dan di sini kan gak ada makanan gitu. Kemudian Tuhan jawab apa? Tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus beri makan mereka. Ini masalah loh Bapak Ibu. Ini masalah bagi murid-murid. Loh, Tuhan gak salah toh. Ini 5.000 orang loh Tuhan. Lebih malahan. Kami yang disuruh beri makan mereka. Benar toh Tuhan. Tuhan orang salah toh. Dan respon murid-muridnya pada waktu itu, kalau mungkin di Matius ini tidak dicatat secara jelas, tapi ketika Bapak Ibu nanti di rumah membaca konteks di dalam Injil Yohanes, di situ reaksi murid-muridnya pada waktu masalah itu terjadi, ada beberapa reaksi. Pertama, reaksi dari Filipus. Ketika Tuhan Yesus katakan, kamu yang harus beri makan kepada mereka. Reaksi Filipus katakan, Tuhan, meh tuku ning dini makanan. Ini tempat sunyi loh Tuhan. Gak ada warung, gak ada depot kaisar di sana. Gak ada resto di sini Tuhan. Ini sepi loh Tuhan. Itu reaksi yang pertama. Kemudian Filipus melanjutkan, kalaupun Tuhan ada, kita bisa beli roti dengan harga 200 dinar, ya gak akan cukup Tuhan. Halo Tuhan, kalau dihitung itu 200 dinar itu 1 dinar kan sama dengan 1 upah orang kerja sehari gitu ya. Kira-kira paling minim ya kira-kira 30.000 lah 1 hari. Kalau itu 200 dinar berarti 200 kali 30.000, 6 juta lah. Tuhan, uang 6 juta suruh ngasih makan 5.000 orang lebih. Halo Tuhan, Tuhan gak salah ta ini? Gitu loh. Kemudian gak hanya Filipus yang bereaksi. Reaksi Andreas katakan, Tuhan, ini ada anak kecil yang cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, mungkin ngomongnya alun kali ya. Tuhan, gak salah ta, kata orang Surabaya. Kata orang Salatiga, cekap ta Tuhan. Cukup ta. 5 roti loh Tuhan. Mungkin kalau kita, Tuhan 5 roti Tuhan, ini loh 5 roti.
Tuhan ini loh cuma 2 ikan, cukup tak Tuhan? Masalah terjadi pada waktu itu. Reaksi yang terjadi dalam murid-muridnya adalah mereka galau, mereka panik, mereka bingung, mereka frustasi karena mereka sadar mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu. Padahal Yesus ada di dekat mereka. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada toh Tuhan pada waktu itu? Tuhan Yesus ada loh. Murid-muridnya seringkali melihat bagaimana Yesus sanggup mengadakan mujizat. Tetapi ketika masalah itu terjadi, respon mereka bingung, mereka galau, mereka pusing 7 keliling. Pelajaran yang kita dapat yang pertama pagi hari ini adalah ada Tuhan dalam hidup kita, masalah tetap ada. Kita jadi orang percaya, orang yang sudah bertobat, menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, bukan berarti masalah tidak ada. Masalah tetap akan ada. Pada waktu peristiwa itu terjadi, bukankah sebetulnya Tuhan Yesus itu sanggup kan ya? Tuhan Yesus sanggup untuk mengadakan mujizat gitu. Tapi kenapa awalnya Tuhan mesti menyuruh murid-murid yang memberi makan? Tuhan juga tahu murid-muridnya nggak bakalan bisa melakukan mujizat itu. Terkadang dalam hidup kita, Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan itu datang untuk menguji iman kita. Menguji apakah dalam hidup kita, dalam kita mengiring Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup, bergantung dan mengandalkan Tuhan. Teruji sekali ketika masalah dan ujian itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau mengajar kita. Kalau pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang menghadapi persoalan, Bapak Ibu katakan, Tuhan, bukankah Tuhan ada dalam hidupku? Tuhan, bukankah aku melayani Tuhan? Tuhan, bukankah aku ini anak Tuhan? Kenapa masalah ini Tuhan izinkan terjadi? Ingat peristiwa ini, ada Tuhan saat itu, tetapi Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk menguji kita. Apakah dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan, atau justru sebaliknya, seringkali kita jadi orang Kristen yang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan apa yang kita punya. Teruji sekali saat kita diperhadapkan kepada situasi-situasi yang sulit. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan melalui peristiwa ini adalah belajarlah untuk hidup mengandalkan Tuhan. Ada Tuhan saja, tanda kutip, tidak cukup. Mungkin ini kalimat kontroversi. Ada Tuhan saja, tanda kutip, tidak cukup. Ada Tuhan, tetapi kita harus mengambil iman untuk mengandalkan Dia, untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita. Lihat peristiwa ini, apa yang terjadi ketika hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika 5 roti dan 2 ikan itu ada di tangan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengambil alih itu, mujizat terjadi Bapak Ibu. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu ada di tangan Tuhan, Tuhan ambil alih semuanya. Di mana murid-muridnya saat itu merasa bingung, panik, frustasi. Tetapi ketika roti dan ikan itu ada di tangan Tuhan, Tuhan Yesus menengadah ke langit. Dia mengucap berkat, lalu membagi-bagikan roti itu kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya membagikan itu kepada orang banyak. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, pelipat gandaan terjadi, pertolongan terjadi, kecukupan terjadi, kelimpahan terjadi. Bahkan di situ dikatakan firman Tuhan, semua makan sampai kenyang dan sisa pinten Bapak Ibu? Rolas. Sisa 12 bakul. Gak tahu waktu itu bakulnya gede atau enggak, pokoknya pasti gede.
pasti keranjangnya besar-besar gitu. Ketika mengandalkan Tuhan, ada mujizat terjadi, ada pertolongan terjadi. Sebab Tuhan Yesus adalah sumber ilahi. Dia yang menguasai segala sesuatu dan dia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, supaya ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan mengambil alih persoalan kita, mengizinkan Tuhan mengambil alih masalah kita, mengizinkan Tuhan mengambil alih kesulitan kita, Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sebab dia sumber ilahi bagi hidup kita. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang bergantung dan mengandalkan Tuhan, bukan sekedar berbicara tentang ritual agamawi. Sekarang banyak orang Kristen yang menganggap kalau sudah berdoa itu sudah bergantung sama Tuhan. Kalau sudah rajin gereja pasti sudah bergantung sama Tuhan. Bukan sekedar itu loh Bapak Ibu. Bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan itu tidak sesimpel itu. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Rajin ke gereja itu baik, tekun berdoa itu baik, rajin HF, doa malam itu harus. Bahkan kalau sudah masuk level 1, level 2, wajib ya Pak Gembala ya. Aturannya. Itu baik. Tetapi ketika berbicara tentang bergantung dan mengandalkan Tuhan, itu berbicara tentang sikap hati. Rajin gereja, rajin doa, rajin HF, rajin doa malam, giat melayani Tuhan. Tapi ketika ada masalah terjadi, gampang putus asa. Ketika persoalan kesulitan terjadi, gampang panik. Berusaha mencari jalan keluar dengan logika kita sebagai manusia. Berusaha mencari pertolongan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mengandalkan orang lain yang sepertinya bisa kita andalkan. Mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kekuatan kita. Bukan seperti itu hidup yang mengandalkan Tuhan. Prakteknya itu loh harus nyata Bapak Ibu. Amin. Prakteknya itu harus nyata. Bukan hanya berbicara tentang ritual agamawi, tapi lebih kepada sikap hati. Sikap hati ketika mengiring Tuhan. Ada persoalan, ada kesulitan terjadi. Kita bisa katakan hatiku tenang, asal aku dekat dengan Tuhan. Ketika ada persoalan dan ujian-ujian hidup terjadi, kesulitan masalah terjadi, tidak buru lari kemana-mana, tetapi mengimani. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita menghadapi kesulitan secara ekonomi, mungkin kebutuhan yang semakin banyak, mungkin keharapan-harapan yang mungkin belum diwujudkan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan, kita bisa tenang karena kita bisa mengimani, Tuhan aku punya Allah dan Allahku sumber ilahi akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Ketenangan menjalani hidup ini, itu salah satu ciri bagaimana hidup kita bergantung dan berserah serta mengandalkan Tuhan. Ada statement dari Rick Warren yang mengatakan seperti ini. Semakin banyak Anda berdoa, semakin sedikit Anda akan panik. Semakin banyak Anda beribadah, semakin sedikit Anda khawatir. Anda akan merasa lebih segar dan tidak tertekan dalam menjalani hidup ini. Ketika kita beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk terus bangkit iman kita. Iman yang mampu, tadi pujian katakan, iman yang memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar.
Amin. Ketika saya membuka mensos itu ada gambar pesawat terbang gitu. Kemudian di situ dikatakan seperti ini. Kamu bisa tenang naik pesawat tanpa mengenal pilotnya. Lalu kenapa masih resah menjalani hidup ini, padahal engkau tahu Tuhan yang mengatur segalanya. Kalau Tuhan yang atur hidup kita, Dia sang sumber ilahi yang mengatur hidup kita, dan kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Bukankah Dia Allah yang sanggup menolong kita? Dia sanggup memberkati hidup kita. Dia tahu caranya menolong kita. Dia tahu kapan menunjukkan mujizatnya bagi kita. Karena Dia Allah yang berkuasa, Allah yang punya segala sesuatu, dan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Hari ini waktu membaca materi ini, saya teringat dengan ayat yang diberikan tambahan ya Pak Gembala ya, Pak Gembala Teguh, tentang KPR 1 ayat 8. Ayat ini materi ini dihubungkan dengan KPR 1 ayat 8. KPR 1 ayat 8 di situ dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa. Ketika berbicara tentang kata kuasa, ini berbicara tentang kata dunamis. Dunamis itu adalah akar kata dari dinamit. Dinamit itu adalah kekuatan yang meledak-ledak gitu. Kekuatan yang bisa meledakkan. Ketika berbicara tentang kata dunamis, ini tidak hanya berbicara tentang kata kekuatan, tidak hanya berbicara tentang kuasa, tetapi berbicara tentang kuasa yang bekerja dan bertindak dalam hidup kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kuasanya yang pertama memampukan kita, memberi kita kekuatan ke dalam roh kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, menjadi orang-orang Kristen yang tidak menyerah sekalipun persoalan, tantangan dan kesulitan itu datang. Dan yang kedua, ketika kita belajar tentang kata kuasa itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Selain untuk memberikan kekuatan ke dalam bagi rohani kita, kekuatan atau kuasa itu juga memampukan kita untuk mendemonstrasikan, untuk menyalurkan, untuk mendistribusikan kuasa Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Kita diberkati, dan melalui kita orang lain juga diberkati. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk menguatkan orang lain. Roh kita mendapatkan penghiburan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan kita untuk menghibur orang lain. Ketika Roh Kudus memberikan kemampuan kita jalan keluar terhadap masalah kita, ketika kita bertemu dengan orang lain yang membutuhkan, kuasanya memampukan kita untuk kita membagikan kesaksian itu kepada mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Wow, kuasa Tuhan luar biasa. Sungguh-sungguh Dia sumber ilahi. Karena itu harus dekat dengan sumber ilahi itu. Cari Tuhan, jangan cari berkatnya. Banyak orang Kristen rajin gereja, rajin kalau lagi semuanya baik-baik. Atau sebaliknya, kalau lagi ada masalah getol tuh, doa pagi, doa siang, doa malam, semua kegiatan diikutin, wah itu enggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya hanya mencari mujizatnya, Bapak Ibu dan saya salah besar. Kita mesti cari sumbernya. Amin. Kalau kita dekat dengan sumber kita, sumber ilahi itu, dalam segala keadaan kita bisa tenang, karena kita percaya sumber ilahi sanggup melakukan segala perkara. Saya akan tutup ini dengan sebuah kesaksian. Ada kesaksian seorang ibu. Seorang ibu ini punya satu anak perempuan. Ibu ini tinggal bersama dengan kakak adiknya yang notabene semuanya masih belum percaya Tuhan, orang Muslim. Ibu ini sendiri yang jadi orang percaya. Kemudian ketika anaknya masih kecil, suaminya meninggalkan dia gitu aja. Bukan karena meninggal, tapi ditinggalkan gitu aja, tanpa pesan, tanpa kata-kata, tanpa warisan dan lain-lain. Pokoknya ditinggalkan gitu aja. Jadi ibu ini harus punya tanggung jawab menjadi single parent untuk membiayai anaknya. Padahal waktu ditinggalkan itu masih kecil. Tetapi yang salut dari ibu ini,
Sekalipun dia tinggal di antara orang-orang saudara-saudaranya yang tidak kenal Tuhan, dia tetap mempertahankan imannya dalam Tuhan. Dia tetap rajin ibadah, dia tetap rajin semua kegiatan gereja, dia rajin doa. Dan apa akhirnya dia bisa membesarkan anaknya ini bisa lulus SMA. Dan Bapak Ibu tahu pekerjaan ibu ini hanya pembantu rumah tangga. Kalau zaman sekarang asisten rumah tangga. Dengan gaji yang sangat pas-pasan. Kemudian pada waktu itu saya ingat anaknya mau masuk kuliah. Anaknya itu pingin sekali kuliah. Kemudian satu kali ibu ini datang ke rumah saya. Ibu ini katakan, "Bu, anak saya mau kuliah. Tapi anak saya itu nggak bisa dapat beasiswa seperti yang lain. Jadi saya harus keluarkan biaya," katanya. Sementara saya ini hanya seorang ibu rumah tangga. Saya nggak bisa ngasih banyak perkataan ke ibu ini. Saya hanya bilang, katakan, sudah berharap sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong ibu membesarkan anak dari kecil sampai lulus SMA, Tuhan berkati dengan caranya yang ajaib. Kalau mungkin hitung-hitungan dengan gajinya nggak akan cukup, tetapi toh anak ibu bisa lulus SMA. Sekarang kalau memang anaknya pingin kuliah, ibu rindu anaknya juga punya pendidikan jauh lebih tinggi dari ibu. Kenapa mesti ragu? Berdoa, serahkan sama Tuhan. Kemudian dia betul-betul dia berdoa kepada Tuhan. Dia tetap setia. Bergantung sama Tuhan itu harus aktif. Aktif tetap berjuang menjaga kerohanian tetap kuat di dalam Tuhan. Ibu ini tetap kuat di dalam Tuhan. Kemudian mujizat yang pertama yang terjadi adalah ketika anaknya mau masuk kuliah, dia membutuhkan dana yang lebih. Tiba-tiba majikannya yang dia bekerja itu katakan, "Bu, apakah kamu mau bekerja lagi satu tempat? Saya punya teman membutuhkan lagi pembantu rumah tangga, tapi teman saya hanya mau kalau itu dapat rekomendasi dari saya. Apakah ibu mau?" Dan tempat bekerjanya itu hanya jarak lantai karena mereka di apartemen, hanya beda lantai gitu. Kemudian ibu ini katakan, "Loh, maksudnya bisa tahu kan saya kerja di sini dari pagi sampai sore gitu." Kemudian bosnya ini dengan baik, "Ini saya percaya ini pertolongan Tuhan." Katakan, "Enggak apa-apa, kamu bekerja di tempatku, selesaikan pekerjaan, siang sudah selesai, kamu boleh bekerja di tempat yang lain dengan gaji yang tetap sama." Itu pertolongan yang pertama. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, tidak mungkin. Kemudian ibu ini bisa menguliahkan anaknya dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Entah cukupnya dari mana, cukupnya ya dari Tuhan yang mencukupkan. Kemudian ketika 1 tahun lalu anak ini lulus kuliah, ibu ini bersyukur gitu. Kemudian dalam kesaksiannya dia katakan, "Puji Tuhan, anak saya sudah lulus. Ini semua karena pertolongan Tuhan." Seringkali dia katakan di keluarganya, dia diremehkan, dia dianggap sebelah mata. Bisa tak seorang ibu pembantu rumah tangga nguliahkan anaknya sampai sarjana tanpa beasiswa, cukup tak gajinya. Mungkin untuk makan aja cukup, untuk makan cukup, tapi untuk yang lain-lain kayaknya mesti harus mikir dulu. Tetapi cukup dan bisa, anak itu bisa kuliah. Kemudian ketika anak itu selesai di wisuda, beberapa hari kemudian anak itu sakit dan harus dioperasi. Kemudian waktu mau dioperasi ini, ibu ini datang ke rumah saya, gak tahu dia bawa surat-surat apa. Kemudian dia katakan, "Bu, anak saya ini sedang sakit, harus dioperasi dan itu harus dioperasi. Tapi saya tidak punya BPJS karena saya tidak bisa mengurus surat-surat saya itu gak ada. Kakaknya gak ada, semua gak ada, dibawa sama suami saya." Kemudian saya katakan, makanya saya bersyukur sekali bisa mengenal ibu ini. Saya cuma katakan dari SMA sudah tolong, kuliah sudah Tuhan tolong. Hari ini tetap bergantung sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Dan ketika betul majikannya yang kedua tiba-tiba memberikan tahu kabar itu, kemudian majikannya yang kedua katakan, "Bu, masukkan aja anaknya, dioperasi aja anaknya. Wes enggak usah khawatir tentang biaya, aku yang menyediakannya." Itu kalau bukan Tuhan enggak mungkin Bapak Ibu. Bukan sedulur loh Bapak Ibu, bukan siapa-siapa, hanya pegawai biasa. Tuhan gerakkan hati majikannya yang baru ini untuk membiayai semuanya. Ini kenapa bisa terjadi. Dan ibu ini sendiri dia punya sakit ginjal Bapak Ibu. Ibu ini sendiri membesarkan anaknya itu punya sakit ginjal. Tetapi yang saya salut ibu ini tidak mengeluh. Dia tetap selesai bekerja, dia ke gereja. Dia selesai bekerja sekalipun fisiknya capek, dia tetap doa. Dan itu Tuhan perhatikan. Jerih lelahnya di dalam Tuhan, Tuhan perhitungkan. Bagaimana imannya mengandalkan Tuhan, Tuhan perhitungkan itu. Dan ada waktunya Tuhan
Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan pertolongannya. Dan luar biasa Bapak Ibu, Tuhan memberikan dia pertolongan paket lengkap ketika dia belajar mengandalkan Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Amin. Bergantung pada Tuhan harus aktif. Cari Tuhan sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sampai Tuhan nyatakan mujizatnya. Jangan pernah menyerah. Andalkan Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan, sumber ilahi bagi hidup kita. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mungkin pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang datang beribadah membawa beban-beban persoalan. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu, tidak seorang pun yang bisa memahami apa yang sedang kita hadapi. Kesulitan rumah tanggakah hari ini? Pergumulan pekerjaankah? Pergumulan ekonomi atau pergumulan pelayanan? Hari ini Sang Sumber Ilahi itu hadir di tengah-tengah kita. Dia paling tahu apa yang kita rasakan. Dia paling mengerti apa yang sedang kita pikirkan. Dan dia tahu apa yang paling kita butuhkan saat ini. Yang Tuhan mau dari kita hanya, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan bertindak. Imani itu pagi hari ini. Kalau mungkin ada yang sudah mulai lemah imannya, mungkin merasa galau, mungkin merasa bingung, mungkin merasa panik. Pagi hari ini waktunya bagi kita. Di rumah Tuhan ada Tuhan, Dia sanggup menolong kita. Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang kuandalkan. Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang membutuhkan dukungan doa, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih